nyembelih kambing di hari tasyrik atau hari nakar, tapi kalau tujuannya untuk dijual lagi, ya bukan kurban. Nah, itu jagal untuk dijual ya, atau untuk tasyakuran beda lagi. Jadi kalau kurban itu tujuannya atau stressingnya pada taqarrub ilallah. Oke, kita mulai dari isu pertama yang mungkin perlu kita sampaikan adalah ini mungkin bisa jadi belum begitu populer ya di akar rumput, termasuk mungkin di lingkungan warga persyarikatan. Selama ini yang sudah dipegang atau diyakini atau sudah merasuk itu ya satu kambing hanya untuk satu orang, satu sapi untuk 7 orang, satu unta untuk 7 orang. Ya tentu kita tidak menyalahkan, ya. Kita itu tidak salah dan tidak menyalahkan. Tetapi sebenarnya bisa juga atau dimungkinkan juga satu kambing itu untuk satu keluarga atau satu rumah tangga. Jadi tidak mesti kita kaku. Kaku dalam arti satu kambing, satu nama atau satu orang. Misalnya yang beli bapaknya, terus dia hanya untuk dirinya sendiri saja. Atau kebetulan yang beli istrinya, misalnya, atau uang istrinya, terus dia namakan istrinya saja. Sebenarnya tidak mesti harus begitu, walaupun begitu juga tidak salah ya. Tapi bisa juga satu kambing itu diatasnamakan atau mewakili satu keluarga. Ya, di antara hadis yang menjelaskan tentang ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, juga Baihaqi ya. Dan keterangannya adalah hadis ini hadis sahih. Ya. Nah, dulu ada tabi'in bertanya kepada sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansori. An Atha bin Yasar qal sa'altu Abu Ayyub Al-Ansori kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau ini tanya kepada Abu Ayyub, bagaimana cara berkorban atau praktek berkorban di masa kalian, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Ayyub menjelaskan, kana rajul fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitih fayakulun wa yut'imun tsumma tabahan nas fasara kama tara. Nah, Abu Ayyub menjelaskan, kana rajul, seorang kepala keluarga, seorang laki-laki pada masa Nabi dulu itu yudhahi bisyah, berkorban dengan seekor kambing, anhu, untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk ahli baitnya, anggota keluarganya. Jadi satu kambing ini untuk dirinya dan untuk ahli baitihi, untuk keluarganya. Jadi tidak hanya di atas namakan sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Wayakulun, mereka memakan, artinya tidak semua diberikan. Wayut imun, dan sebagian lagi untuk memberi makan orang lain. Tsumma tabahan nas, kemudian orang-orang itu merasa bangga-banggaan, semangat-semangat. Nah, jadilah seperti yang kamu lihat seperti ini, seperti sekarang ini. Jadi riwayat ini cukup jelas bahwasanya satu kambing itu bisa dinamakan atau di atas namakan untuk dirinya dan juga seluruh keluarganya. Dan praktek ini nanti juga diperkuat oleh hadis Nabi atau fi'li Nabi, perbuatan Nabi, yang ketika beliau berkorban dengan satu ekor kambing, beliau mengatasnamakan atau didoai, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, bahkan wa min ummati Muhammad. Jadi kambingnya satu, tetapi beliau mengatasnamakan, ya Allah, ini terimalah ini dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Jadi menyebut keluarga itu jelas dituntutkan. Sehingga mulai sekarang, saya kira kalau ini diterapkan, harapannya sunnah kurban setiap keluarga itu bisa awet.
Awet dalam arti begini. Kalau misalnya kita ayah ibu ditambah 4 anak misalnya, kalau tahun ini misalnya satu kambing di atas namakan 1 orang, nah dia harus beli 6. Misalnya beli 6, di atas namakan 1-1. Nah beli 6 ini bisa jadi ya cukup berat. Apalagi 1 tahun beli 6. Cukup berat. Nah kadang-kadang khawatirnya tahun ini nyembelih 6, terus 10 tahun ke depan tidak pernah korban lagi. Karena mungkin merasa berat. Atau kadang-kadang sebagian masyarakat merasa wis tahu. Jadi sebagian masyarakat kadang-kadang ngerti ini korban itu cukup sekali. Jadi wis tahu korban itu terus kaya ora terpanggil untuk korban lagi. Sehingga kalau diajak korban, Pak D ayo korban. Wis tahu. Jadi dikira kalau sudah tahu itu tidak perlu mengulang. Sekali kira sudah cukup. Tetapi kalau kita beli nih tadi, misalnya ya 1 di atas namakan 1 keluarga, nah kalau tiap tahun 1 rumah tangga itu nyembelih 1, nah sunnah itu hidup terus. Sunnah itu hidup terus. Selain itu juga tidak terlalu berat. Karena kalau 1 kambing, 1 keluarga kan tidak terlalu berat. Tapi kalau 1 kambing 1 orang, ya tadi kalau di atas namakan anak-anaknya saja, kalau ayah ibu 2, anaknya 4, ya dia harus beli 6. Dan bisa jadi tahun ini nyembelih 6, tapi setelah itu 10 tahun tidak korban-korban lagi. Artinya sunnah korbannya kurang berlangsung, kurang bertahan. Berbeda kalau tiap tahun 1, tiap tahun 1, tiap tahun 1. Ajak terus. Nah, sunnah korban itu jalan terus. Dan ini yang dipraktekkan sahabat-sahabat Nabi dulu. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga saya kutip dari fatwa tarjih juga ya. Penjelasannya seperti ini ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kutipan kita atau rujukan kita yang utama tetap dari tarjih. Jadi penjelasan tarjih juga seperti ini ya. Di dalam hadis di atas telah jelas bahwa dalam pelaksanaan ibadah kurban, 1 ekor hewan kurban adalah untuk berkorban bagi semua anggota keluarga. Sehingga dalam ibadah kurban ini rasanya tidak perlu diikrarkan atas nama seseorang, hanya 1 saja anggota keluarga. Ini fatwa tarjihnya ya. Jadi dasarnya ini. Itu. Jadi ketika kita nyembelih, ya, berdoanya tadi, misalnya kita berdoa dengan salah satu versi, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, hadza minka wa ilaika. Taqabbal min, sebut nama kepala keluarga, misalnya min Pak Karto wa ali Pak Karto, gitu. Ini dari Pak Karto dan keluarga Pak Karto. Atau misalnya ini dari Pak Karto dan keluarganya. Ini dari Pak Karto sekeluarga. Jadi bisa dibunyikan seperti itu. Ya walaupun yang seperti ini memang belum begitu populer karena paham yang sudah berakar kuat ya tadi, ya 1 kambing 1 orang. Ya kita tidak menyalahkan itu, tetapi dimungkinkan juga 1 kambing 1 keluarga. Ini poin pertama yang ingin saya tekankan pada kajian daring ini. Berikutnya, isu kedua yang banyak ditanyakan adalah masalah penjualan kulit hewan kurban. Ini banyak ditanyakan sekaligus memang ada khilafiyah, ada kontroversi. Itu. Nah, hadis ini nanti kita share, kita bagi, bisa kita baca. Tidak saya bacakan semua, tapi poin yang ingin saya petik dari hadis ini, hadis riwayat Imam Ahmad ini. Jadi di sini ada poin, janganlah kamu menjual daging al-hadyu dan daging hewan kurban. Poin pertama yang ini disepakati ulama adalah dilarang menjual daging kurban. Tentu ini berlaku bagi sohibul kurban. Sohibul kurban itu yang berkorban ya. Jadi bagi yang berkorban, yang disepakati dulu ya, dilarang menjual dagingnya, dijual. Nah, adapun sing nompo itu misalnya fakir miskin dikasih daging, misalnya dapat 5 kilo, karena tidak mungkin gulawu kabeh, bisa jadi yang 3 kilo dijual. Yang 2 kilo dimakan. Nah, bagi penerima tentu tidak ada masalah. Begitu daging kurban itu diberikan, artinya sudah sah menjadi milik dia.
Kalau sudah jadi milik dia, ya mau dimakan sendiri, mau dikasih lagi, mau dijual, tentu hak dia. Itu. Apalagi dia miskin. Miskin itu butuhnya tidak hanya daging. Bisa jadi orang makan daging itu ora pati wani atau blenger, sehingga sebagian malah dijual, belikan tempe saja atau telur. Ya, kalau bagi penerima tentu tidak masalah. Ya, larangan ini berlaku bagi sohibul kurban. Nah, yang ada larangannya memang di sini ada makanlah, sedekahkanlah, manfaatkan kulit hewan kurban itu dan jangan kamu menjualnya. Memang khusus untuk kulit juga ada riwayat atau mantuk yang melarang untuk menjualnya. Tentu larangan ini tadi berlaku untuk sohibul kurban. Kita lanjutkan dulu sebelum menyimpulkan di akhirnya. Nah, ini petunjuk Nabi kepada sahabat Imam Ali karamallahu wajhah. Imam Ali cerita pernah Rasulullah memerintahkan kepada saya belum tampak. Share screen-nya belum tampak ini. Belum tampak? Ya. Sama sekali tidak tampak, Pak. Tampak yang tadi, yang satu kambing itu. Sekarang ini tidak tampak? Sekarang udah. Yang dibagi-bagikan. Sudah tampak ya? Ya. Ya. Nanti yang versi Arabnya ada di belakang ini, yang saya kutip dari Tarjih dulu, yang belum ada versi Arab ya. Jadi Imam Ali pernah diperintahkan Nabi untuk mengurusi unta kurban dari beliau. Nah, beliau diberi petunjuk supaya membagikan dagingnya, kulitnya juga dibagikan, termasuk aksesoris atau perlengkapan yang ada di unta itu diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, serta tidak memberikan sedikit pun untuk upah penyembelihannya atau tukang jagalnya. Nah, itu. Jadi di sini juga kulit termasuk yang dibagi-bagikan atau dimanfaatkan. Nah, agak secara spesifik ada juga hadis yang melarang menjual kulit. Bahkan ada nada ancaman di sini ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qal man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya. Nah, itu. Nah, hadis ini memang ada yang mengkritik dhaif, tetapi juga ada yang menghasankan, termasuk Syalbani, dia menghasankan. Kalau As-Suyuti dalam Al-Jami' Shahihnya malah mengasih kode sahih, berarti sahih. Gitu ya. Jadi hadis ini ada yang menilai sahih, ada yang menilai hasan, tapi juga ada yang menilai dhaif. Nah, kalau hadis ini dipakai, ya rodo medeni ini ya. Medeni ini yang mana? Ya, siapa yang menjual kulit binatang kurbannya, tidak ada kurban baginya. Ini bisa diartikan kurbannya rasah kalau mau dibuat agak keras ya. Atau minimal bisa mengurangi pahala kurbannya. Masalahnya ono sing didol barang, mesti ini disedekahkan semua atau dikasihkan semua, kok tidak ono sing didol. Nah, itu. Ini kalau misalnya riwayat ini sahih, tentu harus diwaspadai kira-kira. Nah, sehingga di kalangan ulama muncul khilaf, ya, perbedaan pendapat menyikapi larangan tadi. Ada yang berpegang pada zahir hadis tadi, bahwa menjual kulit binatang apapun alasannya itu tidak boleh. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga yang agak longgar. Misalnya ya, Al-Auza'i, Imam Ahmad, Abu Saur, Madzhab Syafi'i boleh menjual kulit hewan kurban sepanjang hasil penjualan itu ditasarrufkan untuk kepentingan kurban. Artinya dikembalikan untuk kepentingan kurban. Ini kalau fatwa yang di sini ya, nanti Tarjih juga mirip sini sih. Nah, itu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah boleh ditukarkan kulit hewan kurban sepanjang tidak dengan dinar atau dirham.
melainkan dengan barang, karena dengan barang itu akan dapat untuk dimanfaatkan. Jadi ulama memahami hadis itu kadang-kadang juga tidak letterlek ya, tidak saklek juga. Walaupun bunyi harfiahnya tadi kayak mutlak melarang, tetapi dalam menyikapinya juga ada juga yang membolehkan dengan syarat atau catatan untuk kepentingan kurban. Dan yang menjual bukan yang sahibul kurban. Kalau dalam konteks kita sekarang, kurban itu lebih banyak diserahkan ke panitia. Nah, sekarang kita masuk ke fatwa tarjih. Bagaimana pendapat tarjih hubungannya dengan menjual kulit tadi? Nah, kita kutip dari Muhammadiyah.org ya. Hakikatnya ini juga ngambil dari tarjih. Dengan keterangan di atas kiranya dapat disyarikan bahwa boleh menjual kulit hewan kurban. Kemudian hasil penjualan untuk membeli daging atau kambing. Yang selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima bagian daging kurban. Yang dilarang adalah menjual kulit hewan kurban yang hasil penjualannya untuk kepentingan pribadi yang berkorban tadi. Wallahu a'lam. Jadi ini sudah kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari tarjih memilih pendapat yang tadi boleh menjual kulit hewan kurban. Tapi yang menjual ini biar panitia saja ya, bukan sahibul kurbani. Terus hasilnya misalnya untuk kepentingan kurban, contohnya untuk kepentingan kurban tadi dibelikan daging lagi. Bahkan kalau nyandak tuku kambing, belikan saja kambing lagi, disembelih lagi, bagi lagi. Tapi kalau tidak cukup untuk beli kambing, beli daging, dagingnya ikut dibagi lagi. Jadi intinya tidak ada yang kembali ke pribadi yang berkorban. Kalau misalnya dijual, dan yang menjual ini biarlah panitia saja, lebih aman. Tapi juga jangan walaupun yang menjual panitia terus duitnya dijaluk karo sing korban, jaluk balen, itu juga jangan sampai seperti itu ya. Jadi, nah apa pertimbangannya kok memilih pendapat yang boleh menjual? Ya semua pakai asas mencari yang maslahat, yang manfaat. Karena tidak semua orang bisa memanfaatkan kulit hewan dengan baik. Tidak semua bisa memanfaatkan. Tetapi kalau misalnya sahibul kurban pengen memanfaatkan, diminta, ya boleh-boleh juga. Yang dilarang kan dijual. Kalau dia mau memanfaatkan, boleh. Misalnya yang berkorban bilang, nanti kulitnya mau tak buat apa itu misalnya. Apa tak gaya terbang, apa tak gaya cecek itu ya. Krecek itu ya, kerupuk dari kulit mau tak olah sendiri. Ya boleh-boleh saja. Karena di sini larangannya adalah sahibul kurban menjual. Itu. Nah, fatwa yang lain mirip-mirip ya. Ini juga dari PWMU, kalau ini Jawa Timur, ya fatwanya yang mirip lah. Jadi maka kulit hewan kurban dapat dijual dan uangnya bisa dibelikan hewan kambing atau daging, lalu dibagikan kepada fakir miskin, atau bisa saja digunakan untuk kemaslahatan agama. Hanya saja untuk menentukan yang lebih maslahat dan itu sebaiknya diserahkan kepada hasil musyawarah. Ini juga mirip-mirip lah. Ini kita kutip dari PWMU Jawa Timur ya. Nah, ini yang dimuat di tabligh. Ya, intinya sama, mirip-mirip lah. Jadi intinya menurut tarjih boleh ya, kulit tadi dijual oleh panitia, hasilnya dikembalikan untuk kepentingan kurban dalam arti ya disedekahkan lagi, dibagikan lagi. Misalnya dibelikan daging terus dibagi-bagi lagi, atau kalau nyandak gitu kambing, belikan kambing, kambingnya juga disembelih lagi, dibagikan lagi. Berikutnya, isu berikutnya yang ingin kita angkat tadi ya, upah untuk tukang jagal atau tukang ngeleti atau tukang nyembelih ya. Nah, itu. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali tadi, Rasulullah merintahkan kepada saya untuk mengurus unta kurban beliau agar saya membagikan dagingnya, kulitnya, dan perlengkapan unta itu kepada orang-orang miskin, serta tidak memberikan sedikit pun untuk upah penyembelihannya. Maksudnya, jadi tukang jagal termasuk tukang kelet itu tidak boleh diopahi atas nama upah ya,
dengan diambilkan dari hewan kurban itu. Tetapi tukang jagal dan tukang kelitnya kalau mau diopai, diambil dari dana lain. Misalnya urunan. Makanya yang pas itu panitia meminta ongkos penyembelihan. Dan itu dibenarkan. Ya. Misalnya kalau titip nyembelih kambing kena biaya penyembelihan misalnya 100.000. Kalau sapi 300.000 itu sah-sah saja. Dan memang yang pas seperti itu. Artinya tidak boleh sohibul korban gampang ke. Gampang ke itu contohnya begini. Pak D iki wedhusku. Minangka opahe engko kulite karo ndase nggo opah kowe. Aku rasa ngopahi duit, itu malah keliru. Nah, itu ya. Itu malah keliru. Jadi yang pas kalau mau diopahi, dia diopahi dari uang lain atau sumber lain yang jelas tidak diambilkan dari hewan itu atau daging itu, termasuk dase, apa kulite, apa nih. Itu. Tetapi kalau nanti dia diberi dari daging itu statusnya bukan opah, tetapi statusnya adalah jamaah biasa. Misalnya ya, kalau nanti setiap jamaah dapat 1 kilo, terus tukang jagalnya juga dikasih 1 kilo. 1 kilo di situ akadnya atau statusnya sebagai jamaah, bukan opah karena dia nyembelih ke. Jadi statusnya diberi sebagai jamaah atau warga biasa, bukan statusnya sebagai opah. Ini supaya kita tertib, supaya kita tertib. Jadi di hadis ini ditambahkan ya, nahnu nu'tihi min indina. Karena tidak boleh diopahi dari daging kurban tadi, terus Imam Ali menjelaskan nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan opah untuk tukang jagal tadi dari dana kami yang lain. Artinya dari dana lain, bukan dari hewan tadi. Artinya kalau dalam konteks kepanitiaan ya tadi dari dana iuran motong, dana cas motong karena titip gitu ya. Ini melengkapi yang tadi. Isu berikutnya yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan waktunya masih, berkorban untuk atau diatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Ini juga saya kira isu yang banyak ditanyakan juga. Dan kita tentunya pengen tahu jawaban dari Tarjih. Ya. Nah, berkorban diatasnamakan orang yang sudah meninggal atau mayat bisa dibagi menjadi 3 macam, 3 kategori. Yang pertama, orang yang masih hidup mengikutkan atau menyebut nama orang yang sudah meninggal untuk disebut atau diikutkan dengan korban yang ia sembelih. Jadi orang yang masih hidup berkorban terus mengikutkan atau menyebut nama orang yang sudah meninggal. Itu kemungkinan pertama, model pertama. Kemungkinan kedua, model kedua, orang yang sebelum meninggal dunia berwasiat atau bernadar untuk dikurbani atau untuk dikorbankan. Bukan dikurbani ya. Nah, yang ketiga, ini yang mungkin banyak ditanyakan, poin ketiga ini, mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Artinya membeli 1 kambing langsung diatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, dari 3 kemungkinan ini yang dibenarkan oleh Tarjih itu yang poin 2 ini. Yang poin 2 ini. Jadi boleh berkorban diatasnamakan orang yang meninggal dunia dengan catatan dulu almarhum pernah berwasiat atau bernazar untuk berkorban, tetapi belum kesampaian, terus meninggal dunia. Kenapa kalau ini dibenarkan? Ya karena wasiat termasuk yang diperbolehkan, apalagi wasiat kebaikan. Dan wasiat secara umum, kalau ketaatan apalagi mampu, ya wajib dijalankan.
Yang kedua nazar. Nazar juga begitu. Kalau ada orang bernazar, berjanji untuk melakukan ketaatan, ya akhirnya menjadi wajib. Nah, sementara dia belum menunaikan, misalnya meninggal lebih dulu, sehingga yang masih hidup atau ahli warisnya yang melanjutkan. Nah, kalau ini dibenarkan oleh tarjih. Yang jelas-jelas dibenarkan tarjih yang poin 2. Nah, yang poin ini, kalau tarjih saya belum menemukan pendapat yang eksplisit, tetapi kalau saya baca di fatwa ulama Saudi, di antaranya yang pernah saya baca itu fatwa bin Bas. Kalau menurut fatwa bin Bas, yang ini juga dibenarkan. Jadi orang hidup menyebut yang sudah meninggal. Misalnya dia berkorban. Ya Allah, ini korban dari saya dan bapak saya yang sudah meninggal. Jadi yang utama yang hidup, yang mati hanya diikutkan, hanya ditarik saja. Ini kalau sebagian ulama salafi, bin Bas ini dibenarkan. Nah, yang paling kontroversi mungkin yang ketiga ini ya, mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi anaknya misalnya ya sengaja beli 1 kambing, terus di atas namakan bapaknya yang sudah meninggal, tanpa ada wasiat, tanpa ada nadar dari almarhum. Nah, yang seperti ini mazhab Syafi'i yang ashaf juga tidak membenarkan, tarjih juga tidak menuntunkan, karena tidak ditemukan dalil spesifik yang membolehkan atau menuntunkan. Ya tetap kita akui yang berpendapat bisa ya ada. Di antaranya yang cetha itu ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawanya, beliau membolehkan atau bisa. Bahkan kalau kita fikihnya agak keluar sampai ke Syiah, kalau Syiah itu longgar sekali masalah urusan hadiah pahala. Kalau fikih Syiah ya ibadah apapun dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal boleh, sah, termasuk sholat, poso. Nah, itu kalau Syiah lebar sekali, nah, ibadah apa saja bisa. Tapi kalau tarjih prinsipnya sing ana dalile wae, sing cetha dalile wae. Ora ana cetha dalile ya ndak berani atau tidak menuntunkan. Karena paling tidak kita belum pernah menemukan riwayat misalnya Nabi secara khusus berkorban untuk istri tercinta, Khadijah misalnya. Berkorban khusus untuk paman tercinta, Hamzah misalnya. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi Nabi. Tetapi belum atau tidak kita temukan ada riwayat beliau korban khusus untuk orang-orang yang beliau cintai itu. Nah, itu. Berikutnya, isu berikutnya. Izin Ustaz Ali. Sudah 25 menit. Oh ya. 3 menit. Ya. Terakhir, ini ya ada pertanyaan lagi. Pak, kalau korban itu mesti jantan atau jantan betina sama saja? Jadi tidak diatur atau tidak ditentukan secara spesifik bahwa korban mesti jantan atau mesti betina. Karena syariat tidak mengatur, sehingga jantan betina sama-sama boleh. Paling pertimbangannya adalah yang lebih utama tentu yang misalnya dagingnya lebih banyak, itu bisa jadi lebih utama. Secara umum jantan lebih besar dan biasanya juga lebih mahal daripada betina. Tetapi dinas pertanian, dinas peternakan kadang-kadang juga punya himbauan. Wah, jangan yang betina dong, karena betina itu dibutuhkan untuk regenerasi. Nanti kalau betinanya banyak yang disembelih, wah nanti populasinya terhambat. Paling itu pertimbangan teknis, ya, pertimbangan pragmatis. Tapi secara syariat, jantan betina secara umum sama-sama boleh, tidak ada masalah. Cuman pertimbangan lain, ya cari yang tadi sehat, gemuk. Betina sehat, gemuk, ya tentu lebih baik misalnya daripada jantan kurus, rodo penyakitan misalnya. Jadi yang ditonjolkan bukan jantan betinanya, tapi gemuknya, sehatnya dan sebagainya. Nah, saya kira ini saja sebagai pemantik katakanlah ya, pemantik diskusi. Nanti di akhir kita bisa diskusi atau tanya jawab lebih intensif.
Nah, ini sebagai pemantik saja. Dari saya cukup sekian. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali atas materinya. Alhamdulillah, ya walaupun lebih sedikit, tapi semoga menjadi pemantik untuk kita. Ini sudah banyak pertanyaan Pak Ali, tapi kita langsung ke materi kedua saja kepada Kiai Haji Jumari Al-Muari. Kita mohon untuk menyampaikan materi. Niki sajane timelinenya sampai jam 8.30. Maka karena pertanyaannya agak banyak, ya semoga pas Pak Ustadz Jumari. Monggo langsung saja, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah, Ustadz Dr. Ali Trigiatno, juga Wakil Ketua Pak Hasan Bisri, juga seluruh jamaah Zumiyah yang kami banggakan. Saya sebentar saja, nanti biar diskusinya lebih panjang, karena sudah banyak yang angkat tangan itu. Yang pertama, dalam surat Al-Kautsar kita mendapatkan pelajaran yang penting. Surat Al-Kautsar itu turun justru ketika Nabi Muhammad SAW sedang mendapatkan musibah. Nah, ketika sedang mendapatkan musibah, justru ayat yang diturunkan adalah surat Al-Kautsar. Ditunjukkan bahwa nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Ini memberi pelajaran kepada kita sekalian bahwa meskipun di tengah musibah itu ternyata nikmat melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diperintahkan supaya bersyukur. Nah, wujud syukurnya itu dengan fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah serta berkorbanlah secara lillah. Nah, saya kira ini hal yang penting. Maka untuk memahami ini, mengapa di tengah musibah justru ditunjukkan nikmat Allah, itu kita pahami dengan ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah itu tidak akan membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Ini artinya apa? Ayat yang panjang tapi yang sepotong ini memberikan pelajaran pada kita agar mudah untuk bersikap ridho terhadap takdir Allah dan ridho terhadap perintah Allah. Nah, kalau orang itu ridho, itu menerima ketentuan dengan senang hati dan tanpa sambat gitu. Jadi menerima dengan senang dan tanpa sambat. Itulah yang namanya ridho. Nah, ridho itu berlaku ketika kita menjadi objek. Nah, ketika kita menjadi subjek, maka yang kita lakukan adalah ikhlas. Sehingga ridho dan ikhlas itu merupakan satu pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang ridho terhadap ketentuan dan perintah Allah, kemudian melakukan perintah dengan ikhlas, maka buahnya adalah kehidupan yang tenang dan senang. Nah, kalau orang itu bisa berpikir jernih,
dengan ketenangan dan kesenangan dalam hidup itu, maka kita akan mendharma baktikan yang terbaik. Dalam Ali Imran ayat 92, saya kira ini ayat yang sangat terkenal. Lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi kalau ini dilaksanakan dalam konteks manajemen, termasuk manajemen pengelolaan kurban itu tidak akan menjadi sempurna, termasuk majelis tablik ya, tidak akan sempurna kalau seluruh personilnya itu tidak mendharma baktikan secara potensinya itu secara maksimal. Jadi kalau simbolnya memang menafkahkan sebagian dari harta yang dicintainya. Tapi dalam konteks menyeluruh adalah mendharma baktikan potensi yang dimiliki secara maksimal dan optimal. Baru itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya kira ini secara hukum alam juga sama. Kalau kita memberikan yang tidak baik, ya tidak mungkin menghasilkan yang baik. Kalau yang kita berikan yang terbaik, maka hasil yang terbaik itu pasti akan didapatkan. Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ditunjukkan oleh Allah nikmat yang banyak, kemudian diperintahkan bersyukur dalam bentuk sholat dan korban secara lillah. Kemudian yang kedua, pelajaran pertama, kurban adalah dilakukan oleh anak Adam, ya anaknya Nabi Adam, yakni ketika ada sengketa antara Qabil dan Habil terkait dengan perjodohan yang sudah ditetapkan oleh bapaknya. Si Qabil mestinya dapat lubada yang lahir bersamaan dengan Habil, kemudian si Habil harusnya mendapatkan Iklima ya, Iklima yang lahirnya bareng dengan Qabil. Tapi karena Iklima itu lebih cantik, maka Qabil tidak terima. Nah, cara menyelesaikan itu adalah adu prestasi. Nah, oleh Adam, keduanya disuruh berkorban. Nah, orang yang tulus itu pasti korbannya yang terbaik. Yang terbaik. Tadi dasarnya kan dari Ali Imran 92 tadi. Maka korban yang diterima adalah korban dari Habil, yang memang dia seorang peternak, kemudian mengorbankan ternaknya yang terbaik. Sementara si Qabil itu petani. Nah, yang dikorbankan adalah sayuran yang kurang, ya yang ala kadarnya saja. Nah, maka yang diterima oleh Allah adalah korban yang semaksimal kemampuan. Nah, oleh karena itu dorongannya adalah supaya kita itu ya semaksimal mungkin berusaha berkorban yang terbaik agar diterima oleh Allah, dan yang diterima itu semuanya adalah atas dasar takwa. Nah, sehingga dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang sangat terkenal itu, la yanalallahal luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya daging hewan kurban dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, dan yang sampai kepadanya hanyalah ketakwaan kamu. Maka kalau berkorban itu tidak atas nama takwa, yang terjadi hanya ajang pamer kesalehan dan unjuk pencitraan.
Nah, ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kurban betul-betul harus atas nama takwa. Sebagaimana yang dikatakan Habil bahwa kurban itu diterima hanya dari orang yang bertakwa saja. Kemudian yang ketiga praktek kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan perintah yang berat, ya. Tetapi meskipun berat, itu tetap berusaha dilaksanakan secara tulus. Seandainya waktu itu ada sedikit saja ketidaktulusan dari Ibrahim atau Ismail, tentu Ismail akan tergores oleh pisaunya Kanjeng Nabi Ibrahim gitu. Jadi dengan ketulusan yang sempurnalah maka keduanya selamat dan kemudian diganti dengan sembelian yang besar gitu. Jadi ini juga memberikan pelajaran bahwa pengorbanan manusia itu tidak dibenarkan, maka yang dikorbankan kemudian diganti dengan binatang. Yang terakhir, di antara spirit berkorban adalah diharapkan baik yang berkorban maupun yang tidak berkorban itu sadar akan pentingnya menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada manusia. Sehingga betul-betul kita menjadi manusia yang terpelihara sebagai ahsani takwim, sebagai makhluk yang sebaik-baiknya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas materi keduanya. Semoga dapat memberikan kita penguatan niat, ilmu dan juga amal tentunya. Maka ini ternyata banyak pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat, walaupun nanti tidak menutup kemungkinan akan bertanya melalui langsung dengan suara. Maka saya langsung untuk mempersingkat waktu, ada beberapa pertanyaan yang Pak Ali dan Kiai Jumari yang nantinya harap untuk dijawab gitu. Yang pertama, hanya kepada Pak Ali yang banyak itu. Iya betul, betul Kiai. Nanti bantu jawab juga ada apa. Untuk Pak Ali ini banyak sekali karena memang karena judulnya fikih kan otomatis hukum-hukum fikih yang banyak ditanyakan, walaupun kita juga butuh tanya tentang nilai-nilai kurban itu sendiri. Tapi ini kita bacakan langsung. Dari yang paling atas, maaf, mungkin 3 dulu nih, 3 dulu nanti bisa dijawab. Kalau ada kemungkinan waktu lagi kita akan sampaikan. Adapun nanti kalau misal tidak terjawab secara keseluruhan karena waktunya kurang tepat, mungkin dari Majelis Tabligh nanti akan membuat video dari pertanyaan-pertanyaan setiap kajian itu yang nantinya akan kita sebarkan melalui tanya jawab Majelis Tabligh itu. Langsung saja pertanyaan pertama. Kalau kulit tadi sudah dijawab, insya Allah hukumnya penjualan kulit. Pertanyaan yang menarik yaitu. Mohon untuk sebentar, untuk yang suaranya bocor untuk dimatikan dulu. Saya cek ini nggak ketemu. Iki muni pisan. Beginilah kalau kajian online, tapi tidak masalah, tidak mengurangi semangat kita. Pak Ali, di musola kami kurbannya dengan sistem arisan. Jadi nanti saat menjelang Idul Adha ada rapat untuk menentukan 7 orang yang akan mengorbankan itu dengan cara diundi. Nanti 7 nama yang keluar itu jadi sohibul kurban.
hukumnya apa itu Pak sistem arisan itu? Nah itu pertanyaan pertama untuk Pak Ali. Mau dijawab langsung atau Langsung sekaligus saja Pak? nanti lupa. Oh nggih, monggo. Ini aneh ya, ada suara yang bocor ya, jadi agak ganggu memang. Coba dicek yang suaranya belum di mute ini peserta ya mungkin ya. Ya, saya cari ya ketemu-temu. Di layar saya kelihatan. Pesertanya alhamdulillah banyak 95 orang jadi. Iya tapi urung nomor iki Jan. Peserta kesadaran sendiri aja. Yang penting Pak Trianta melayani dimatikan, Pak Wartono untuk suaranya bocor itu ganggu. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Jadi memang pertanyaan yang paling mengundang banyak itu memang persoalan fikih, karena fikih itu nyata, real, dan kita hadapi sehari-hari. Makanya mubalih itu juga suka tidak suka harus belajar fikih juga, karena itu adalah kalau dibuka sesi pertanyaan pasti pertanyaan paling banyak itu seputar fikih. Kalau akhlak kan relatif langsung podo itu. Akidah juga ya lebih mudah, gampang lah walaupun juga bisa beda. Tapi fikih itu yang paling mudah untuk berbeda. Karena mazhabnya, alirannya boleh dibilang banyak. Fikih sendiri arti harfiahnya ya paham, pemahaman. Namanya pemahaman, potensi untuk berbeda cukup besar, cukup terbuka. Termasuk mungkin yang saya sampaikan pun ya sebagian di antara kita atau panjenengan bisa jadi juga apa kurang seret, apa kurang sepakat, apa punya perspektif lain ya dimungkinkan saja itu. Dimungkinkan saja. Jadi termasuk yang ditetapkan tarjih itu ya juga yang dianggap rojih. Rojih itu lebih kuat. Jadi tarjih itu tidak dalam posisi nyalahke atau benerke yang tidak dipilih, tapi hanya mengunggulkan pendapat yang dianggap lebih kuat atau rojih. Jadi di situ tidak menyalahkan yang tidak dipakai. Jadi jangan punya anggapan kalau tidak dirojihkan tarjih berarti salah. Logika itu jangan dipakai ke situ. Nah, gitu ya. Jadi yang dipakai tarjih itu yang dianggap lebih rojih atau lebih kuat. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, sistem arisan. Kalau ada orang saking pengennya korban terus mengadakan arisan, kalau saya ya tak apresiasi ya bagus-bagus saja. Sama seperti orang aslinya urung pati mampu haji, tapi saking pengennya munggah haji, direwangi melu dana talangan haji. Yang hakikatnya kan utang juga. Sehingga dampaknya ya antrian haji menjadi panjang setelah dibuka talangan itu. Tapi saya melihatnya dari sisi semangatnya. Saya apresiasi, bagus saja. Orang pengen korban, ya ayo arisan. Arisan itu juga sebenarnya ada kemiripan juga nabung. Cuman nabungnya mungkin pakai diundi karena peserta ini banyak. Hanya saja pesan saya, peserta arisan harus komitmen dan konsisten. Dalam arti, nak wis entuk tetap urunan sampai bar. Yang repot itu ketika urung entuk, angsurannya tertib, sregep. Begitu wis entuk, angsurannya macet, utawa serangi tok. Nah, itu tidak konsisten. Karena hakikatnya dia masih punya hutang. Gitu loh. Jadi kalau ikut arisan itu ya konsisten, komitmen sampai selesai. Artinya walaupun wis entuk ya tetap ngangsur terus sampai semua dapat. Jadi di sini lebih penekanannya pada komitmen untuk apa istilahnya ya memenuhi janji, tidak belinjani janji dalam arti wis entuk terus sak penake dhewe. Termasuk ora tahu urut, ora tahu melu. Nah, itu yang perlu kita waspadai atau kita soroti. Jadi ikut arisan untuk korban saya kira tidak masalah. Bahkan saya melihat dari sisi positif semangatnya untuk beramal, berkorban berarti bagus. Walaupun harus dengan cara menabung. Tetapi tadi pesan saya, tolong komitmennya yang bagus. Ya, jangan sampai wis entuk terus ora urunan. Nah, melasih urung entuk nanti. Langsung urung entuk itu belakangan bingung. Aku ijek urunan tapi ora nyandak iku lah. Sakit sing ora urun misalnya gitu.
Atau tadi jatahnya makin lama atau makin tidak jelas. Nah itu marake padu seperti itu. Saya kira itu jawaban saya ya. Yang kedua mungkin. Atau Pak Kiai Jumari mau nambahin monggo. Cukup saja. Terima kasih jawabannya Pak Ali. Selanjutnya pertanyaan kedua. Ini mungkin Kiai Jumari juga bisa jawab ini. Soalnya tidak ada kepada Pak Ustadz siapa. Yaitu kurban satu sapi besar Brahman harga 60 juta. Bisakah untuk iuran lebih dari 7 orang? Karena mahal, Pak. Mungkin bisa dijawab Kiai Jumari atau nanti Ustadz Ali. Tafadhol. Monggo Pak Kiai Jumari dulu. Monggo. Nah, ini fikih urusannya Ustadz Ali. Oh. Ini pertanyaan yang bagus ya, nyata, konkret, dan bisa jadi sudah ada yang mempraktekkan ya. Sapi Brahman mungkin bobotnya berapa ton itu, yang otomatis harganya juga ekstra di atas rata-rata sapi biasa. Apakah boleh untuk 7 orang? Kalau saya tak pancing dengan pertanyaan begini. Kalau saya jawab boleh, pasti banyak yang muncul pertanyaan berikutnya. Artinya dikejar dan mungkin digebuki saya kalau saya jawab boleh. Kalau saya yang lebih hati-hati karena judulnya Jek Sapi. Walaupun embel-embel sapi apa itu judulnya kan Jek Sapi. Itu loh. Saya tidak mau berandai-andai dulu itu ya. Karena judulnya masih sapi, ya kembali kepada nas. Kalau saya ya untuk 7 orang. Untuk 7 orang saja. Dengan resiko urunannya kok udah dilarang, Pak. Ya pertanyaan saya lah sing ngakon larang sapa? Wong iso tuku sing murah atau tuku sing larang gitu ya. Ya kalau soal pahala ya insya Allah yang sapi Brahman kalau sama-sama ikhlas ya. Kalau sama-sama ikhlas, sama-sama dari uang yang halal, ya insya Allah yang pakai sapi Brahman ya pahalanya lebih besar. Dengan asumsi apa? Ya tadi harganya lebih mahal, dagingnya lebih banyak, pengorbanannya lebih tinggi. Terus kompensasinya mau tak angkat uang 20 Pak. Ben asumsinya 0 juta padha wedhus. Kalau saya belum berani berkias-kias dengan patokan kambing gitu ya. Karena saya masih pakai judul sapi tadi. Jadi walaupun judulnya Brahma tapi judulnya tetap embel-embelnya yang ngarep itu tetap sapi. Nah, sapi itu nasnya berserikat untuk 7 orang gitu loh. Jadi kalau 7 orang sapi Brahman ya tetap untuk 7 orang. Saya tidak berani misalnya mengatakan bisa untuk 20 orang dengan asumsi satu kambing itu hanya 3 juta kok, berarti untuk 20 orang 60 juta. Kalau saya tidak sampai ke situ kalau pemahaman saya ya. Gitu. Nanti kalau dia mengatakan lah larang-larang apa orang itu oke. Pertanyaan saya tak balik, lah sing ngakon tuku larang sapa? Sing murah wae ono kok tuku sing larang gitu loh. Apalagi kalau tuku larang terus ora ikhlas. Lah itu wis larang ora ikhlas gitu loh. Artinya tidak aman dari sisi amalia, apalagi kalau nanti muncul ujub ya. Ujub itu merasa kayak heran itu loh. Lah nek kene wong do tuku sapi rega 20 juta, cemen. Aku sak keluarga tuku sapi rega 20 juta. Nah, kalau muncul ujub, nah jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Karena ingat ya, yang diterima Allah itu keikhlasan, keimanan, ketakwaan, bukan semata-mata sapi ini regone piro. Bukan semata-mata sapi ini bobotnya pirang ton. Tapi yang diterima Allah adalah at-taqwa minkum la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakianaluhut taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah, yang diterima Allah adalah ketakwaan, keikhlasan. Ya kalau kita misalnya punya harta lebih, beli sapinya yang jumbo tadi, tapi kalau memang bisa ikhlas dan hartanya halal, silahkan. Gitu loh. Tetapi kalau yang muncul adalah ujub, pamer, gaya, nah, saya khawatir malah tidak jadi diterima. Artinya dandani moral, akhlak juga penting, gitu ya. Nah, termasuk tadi kalau misalnya jenengan bantah saya misalnya, lah sapi Brahman regane sudah juta kok mau wong 7, ayo rugi. Nah, sing ngakon tuku larang sapa kok bisa ngomong rugi misalnya itu. Apalagi merasa ora ikhlas itu.
kok wong 7 kaboten. Lah sing ngakon tuku Brahman 1 juta ya sapa tuku sing rega 21 juta wae ono kok. Nah, apalagi kalau tidak ikhlas. Apalagi kalau hanya sekedar untuk pamer. Nah, itu. Jadi saya justru juga agak mengajak diskusi balik atau bertanya balik itu tujuannya untuk apa? Kalau misalnya kita tidak bisa ikhlas, ya malah lebih baik yang pada umumnya saja kita terbebas dari sifat ujub atau riya, aman daripada yang bisa menjaga hati. Tapi kalau misalnya jenengan beli Brahman 60 juta 7 orang ikhlas, ya insya Allah pahalanya lebih besar. Karena apa? Dagingnya lebih banyak, uang yang dikeluarkan juga lebih banyak. Tapi tadi catatannya iman, ikhlas, takwa itu selamat. Ya, tidak riya, tidak pamer, tidak gaya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Mungkin berikutnya. Mungkin Kiai Jumari ada tambahan? Jadi saya kira ukurannya bukan berapa harganya sapi ya, tetapi ukurannya adalah ketakwaannya. Kalau tidak takwa tadi saya sampaikan, korban itu hanya jadi ajang pencitraan dan pamer kesalehan, itu menjadi riskan bagi keimanan. Nah, oleh karena itu sekali lagi bukan soal berapa harganya sapi gitu. Dan keikhlasan itu, tapi nanti kalau salah saya dikoreksi Ustadz Ali ya. Saya dulu pernah nulis di Suara Muhammadiyah ketika masih muda ya. Itu masih muda dengan dulu. Ikhlasnya orang berkorban itu ketika jarak antara kemampuan yang dimiliki dengan korban yang dilakukan itu mendekati 0 gitu. Jadi misalnya kemampuannya itu membeli yang harga 30 juta, kok dia hanya membeli yang 10 juta, itu ya tidak ikhlas. Ikhlas itu ya seoptimal mungkin yang dimampui. Jadi bukan ala kadarnya gitu. Kalau perintahnya kan di At-Taghabun itu fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kamu kepada Allah seoptimal mungkin. Nah, seoptimal mungkin itu nek iso ya semaksimal yang kita mampu. Jadi nek kuat tuku larang ya belilah yang mahal. Tapi kalau kuatnya yang seperti yang disampaikan kita bersama ini, ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bukan kuantitatif saja ya, tapi sifatnya kualitatif itu, termasuk keikhlasan. Jadi misalnya presiden kok mengkorban wedhus itu ya ora ikhlas itu. Itu ndak ikhlas itu, karena presiden itu kaya kok korbannya ming wedhus siji itu ndak ikhlas. Nah, kalau saya itu ndak apa-apa itu ya, misalnya hanya level kita gitu. Itu. Jadi juga masyarakat jangan memaknai ikhlas ki sak penake dhewe. Saya kira enggak begitu ya. Saya kira itu tambahan saya, Ustadz. Tanya Pak Moderator. Oh, nggih, monggo. Mungkin untuk pertanyaan langsung silakan disampaikan. Apakah ada ayat Al-Qur'an maupun hadis yang spesifik kategori orang yang diberi hewan korban, sembelihan hewan korban? Karena faktanya di masyarakat itu kan diberi semua ya, tidak kaya, tidak miskin, tidak beragama Islam ataupun tidak. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya untuk penanya. Mungkin langsung saja, Ustadz Ali. Terima kasih ya. Jadi kalau sasaran yang diberikan daging kurban, kalau dalam Al-Quran kita temukan ada 2 ayat, yang paling tidak 2 ayat yang redaksinya mirip tapi agak beda dikit ya. Yang pertama fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Yang satu itu. Yang satu al-qani' wal mu'tar. Jadi ketika kita selesai menyembelih hadyu atau kurban,
fakulu minha, sebagian makanlah. Jadi sahibul korban boleh memanfaatkan, termasuk dimakan, bahkan disimpan pun boleh, ya. Disimpan pun boleh. Terus juga buat imul ba'isal fakir, beri makanlah orang yang sengsara. Al fakir juga orang-orang fakir. Jadi wong-wong sing sangat membutuhkan, kurang makan, kelaparan. Termasuk ayat lain al-qani wal mu'tar. Al-qani itu diartikan orang miskin tapi yang tidak minta-minta, atau mungkin miskinnya tidak terlalu miskin, ya, sehingga tidak perlu atau tidak sampai meminta-minta. Nah, sedang al-mu'tar tadi orang miskin yang mungkin lebih miskin lagi, sehingga dia akhirnya dalam tanda petik menjatuhkan muruahnya untuk meminta-minta. Jadi kalau disimpulkan berarti dalam hadis ya, kalau hadis nanti ada yang fakulu watasodaku wadakhiru, makanlah, sedekahkan, simpanlah. Jadi itu petunjuk Nabi kalau hubungannya dengan memperlakukan daging kurban. Jadi sebagian dimakan. Jadi kalau dimakan itu jelas boleh, ya. Bahkan diperintahkan. Walaupun perintah di sini tidak sampai wajib, ya. Tapi yang jelas diperintahkan. Perintah itu jatuhnya kalau tidak sunnah, ya paling tidak sunnah. Jadi yang berkorban itu diperintahkan untuk ikut makan. Ya tentunya kalau doyan dan tidak membahayakan, ya. Kalau tidak ya disedekahkan semua, ya tidak apa-apa juga. Nah, terus bagian disedekahkan, namanya sedekah, prioritas tentu untuk fakir miskin, prioritas. Tetapi tidak dilarang diberikan kepada kerabat, tetangga, teman, handitolan. Tetapi kalau bicara prioritas untuk fakir miskin, tetapi tidak dilarang diberikan misalnya pada tetangga, apalagi tetangga kita tidak nyembelih, dia tahu kita nyembelih. Nah, kadang-kadang tetangga kita itu nyemoni, kalau bahasa Jawa ini. Nyemoni itu buah nyindir tenan, buah guyon misalnya, bareng beleh kok dagingnya ora tekan benaku. Atau kadang-kadang teman kita di kantor, jare wingi beleh, dagingnya ora tekan benaku. Kadang-kadang nyemoni kalau bahasa daerah Boyolali. Nyemoni itu kayak nyindir gitu. Jadi tidak mesti semua diberikan kepada fakir miskin, dengan teman, dengan boleh. Termasuk bahkan orang kafir sekalipun, apalagi dia miskin, juga boleh, karena itu bagian dari berbuat ihsan kepada sesama manusia. Dan siapa tahu kalau dia diapii malah dia jadi tertarik masuk Islam misalnya. Nah, jadi prioritasnya tetap itu. Nah, sebagian ulama kalau membuat rambu-rambu umum mudah dieleng-eleng, ya, kalau dibagi sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk hadiah, bukan sedekah, ya. Kalau hadiah itu konteksnya tadi untuk teman, tetangga, kerabat, itu hadiah. Yang ketiga untuk sedekah. Kalau sedekah tadi fakir miskin. Ya ini rambu-rambu umum saja. Artinya juga tidak kaku-kaku seperti itu. Termasuk tadi ini hubungannya dengan lazismu, punya program rendangmu. Nah, sekalian tak singgung. Nah, rendangmu itu kan konsepnya ini caranya daging kurban awet. Awet itu tidak hanya cepet entek, hanya 3-4 hari entek. Nah, rendangmu itu kan diolah lebih lanjut supaya awet, diawetki, sehingga suatu saat atau sudah berbulan-bulan pun masih bisa dimanfaatkan, terutama untuk menanggulangi bencana misalnya, atau diberikan kepada orang yang terkena bencana. Sebenarnya ini juga bisa dibenarkan karena tadi Nabi juga pernah memberi petunjuk wadakhiru tadi, sebagian simpanlah. Tentu orang diminta menyimpan itu nak turah-turah. Nah, orang turah kok penyimpan gitu. Nah, sekarang ini kurban boleh dibilang turah-turah, Pak. Hampir semua tempat turah-turah. Gitu. Hampir semua tempat. Beda dengan ketika saya masih kecil dulu. Ketika saya masih kecil dulu, saya masih ingat di kampung saya itu 4 RT, paling nak sing kurban wedhus mung 1 loro. Ditumung sa RT ora uman. Itu zaman saya masih kecil. Satu kampung itu 1 kambing, 2 kambing gitu. Nah, sekarang ini kalau kita sampai ke kampung-kampung sekalipun rata-rata lah ya, sapi 3, kambing 30, sapi 4, kambing 25, itu rata-rata di kampung-kampung. Sapi 2, kambing 17, itu umum. Jadi satu keluarga itu dapat 1 kilo, 2 kilo. Nah, itu artinya
Bahkan sebagian bisa tadi turah-turah tadi. Nah, timbangannya turah ya disimpan. Nah, nyimpen itu juga tadi ada yang sangat awet. Termasuk yang awet dibuat rendangmu. Jadi program lazismu itu ya bagus dan itu juga bagian dari mengamalkan hadis wadakhiru tadi. Sebagian boleh kamu simpan. Apalagi turah-turah. Nah, turah itu disimpan dan nanti dikeluarkannya pada saat dibutuhkan karena sudah disimpan. Jadi juga tidak ada tuntunan daging kurban kudu dipangan tek hari tasyrik juga tidak ada seperti itu ya. Nah, artinya sebagian boleh disimpan lebih 3 hari ya boleh. Kalau rendangmu bisa berbulan-bulan tadi ya tidak masalah. Gitu. Tapi tadi kalau orang sing turah kok dadak nyimpen, sing arep mangan wis oke kok mati simpen ya ndak pas juga. Anane disimpan itu karena turah-turah atau melimpah. Bahkan nyun sewu tadi pengalaman saya sendiri, kalau saya sendiri nyun sewu basa daging wis ora pati ngeh untune barangnya ora pati tedas gitu ya. Jadi kadang-kadang di samping wis kurban sendiri pun kadang-kadang masih dikasih dari takmir-takmir masjid itu. Ya mungkin karena kita biasa khutbah atau ngisi pengajian di situ sebagai bentuk ikroman kepada ustadz dikasih lagi 1 kilo. Jadi kadang-kadang agak banyak itu di rumah. Seminggu 2 minggu aja enggak habis. Padahal juga belum tentu kita dokoh gitu ya. Dokoh itu seneng gitu. Saya sendiri daging itu enggak terlalu seneng. Di samping untune serapati pedas ya enggak begitu selera. Mending tempe malah enggak bosan-bosan ya Pak Sunari ya. Daging malah cepat bosan ya. Tempe kecil malah ora bosan ya itu. Jadi seperti itu. Makasih ya. Iya Pak moderator boleh tanya dikit Pak. Oh, anu niki terakhir Pak nggih. Niki terakhir nggih. Saking Boyolali Pak, saking Boyolali salam Pak Jumari Alangguari, Mahmud Duzaman sekolah. Nggih, Pak. Iya, kesemut ta Pak Ju? Oh, masih. Ketok ganteng kok. Aret-aret templak enggak tak kasih sangu itu ya, pakai sepeda. Ini gini Pak Dokter. Di tempat saya itu kan setelah menyembelih itu para pekerja yang membagi daging itu mengambil sebagian dari daging itu. Pada awalnya juga saya ragu, kemudian pada panitia itu saya sampaikan kalau pengen halal bener ya jadu opalilah, saya bilang gitu sama kelompok-kelompok korban itu. Nah, kira-kira kalau misalnya ini Pak Dokter, para pekerja yang di masjid yang membagi dan seterusnya yang ngelihat itu, kemudian mengambil daging itu untuk dimasak terus dimakan bersama itu boleh enggak? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Dokter, ketemu Pak Dokter di Danau Hutan ini, dulu ngaji ya, 2 buku itu Pak Dokter ya. Aduh. Yang kedua tentu tentang ini Pak. Jadi menjual kulit yang hasilnya itu diberikan peralatan gitu. Itu yang dulu pernah kami alami gitu. Ya karena musyawarah, kemudian dari berbagai pandangan ya waktu itu beli, tapi setelah beberapa tahun hilang itu Pak Dokter. Nah, pertanyaan saya itu boleh nggak tuh? Di samping selain dihadiahkan, Nyuwun sewu kemut itu Pak. Suaranya Pak. Oh, masih gimana ada? Pak? Masih. Oke, Ya, sudah cukup Pak. Maturun. Maturun Pak. Salam Pak ya, kalau nggak aslinya Boyolali Pak, kalau saking klik go. Jadi jenengan ngemplak caket pandian loh. Boten kula Mojo Songo ning kula nate nderek pengawasan teng Danau Hutan niku le masjid. Sekali beli bukunya itu dulu 2 jilid. Ya. Saya Klego Boyolali asline. Kula asline Wonosegoro, Pak. Oh, Wonosegoro. Nggih, ler Karanggede, Pak. Nggih, leres. Oke, langsung saya jawab gitu ya. Jadi gini, kalau panitia burung apa-apa wis ngambil daging dimasak untuk sarapan itu kategorinya gulul itu, Pak. Gulul itu bahasanya itu kayak nilep istilahnya kalau bahasa Jawa nih. Jadi gulul itu belum halal. Jadi sebenarnya punya hak, ini ngurung wayai.
Kalau zaman Nabi itu ibaratnya kayak gini, ada tentara dapat rampasan perang, dikelumpukke, urung dibagi resmi, tapi wis njupuk sih. Nah, itu namanya gulul. Gulul itu kayak nilep istilah gitu ya. Nah, jadi yang lebih tertib mungkin, masih mungkin, tapi tadi yang punya hak itu jelas dan dimintai palilah tadi. Karena hubungannya ini dengan hak, ya, hak orang lain, milik orang lain. Misalnya gini, ada salah seorang pekurban, misalnya Pak X misalnya, dia wis sepuh, ora kersa daging kambing misalnya, atau neng omah ora ono sing masake. Ditembung saja, Pak niki mendonin jenengan, mengke kan jenengan pikantuk atau punya hak sepertiga. Napa sepertiga niku ajeng jenengan pendet, napa diparingke panitia mawon hak jenengan. Nak diparingke panitia, ajeng dimasak panitia nggih sarapan misalnya. Ditembung. Nah, kalau orang ini misalnya yang punya hak sepertiga dari hewannya tadi merelakan atau mengiyakan, nggih monggo, wong kula nggih mboten doyan kok misale. Nah, itu berarti jenengan sudah mendapat palilah dari yang punya hak. Nah, terus oleh panitia dimasak. Nanti jenengan tinggal bilang sama jamaah lain, daging yang kami masak ini jatahnya Pak Prawiro yang tidak diambil sehingga dikasihkan ke panitia sehingga tidak muncul pertanyaan macam-macam kayak panitia kok semangat sih liane urung apa-apa. Nah, nanti bisa jadi fitnah. Termasuk kehalalannya masih jadi tanda tanya. Jadi kalau urung minta palilah itu masuk kategori hulul tadi Pak. Dan hulul itu tidak halal ya, tidak halal. Walaupun jadi nanti punya hak, tapi kurang sabar. Kurang sabar itu karena belum resmi dibagi. Sama seperti tentara yang kurang disiplin tadi, harta rampasan perang belum selesai perang, belum dibagi resmi, ngaman gesek biasanya, ngaman geki jebok sih. Termasuk sebagian panitia itu kadang-kadang ada yang tidak amanah. Contohnya apa? Nah, delikkin dasi misalnya itu. Wong wedhuse 17, begitu dicacahke dasi karek 22. Sing limo dasi ning ndi? Ternyata ada oknum yang kerjasama karo anake, diglindrengke tampani anake itu. Karena saya pernah melihat seperti itu di kampung gitu. Jadi misalnya wedhus 17 ndang dicacahke kalau karek 22 dasi sing limo ning ndi ora cetha gitu. Jadi ada oknum yang tidak amanah ya. Urung resmi dibagi ngaman gesek. Termasuk tadi urung resmi wijatahe sapa dikekke sapa ngaman gesek misalnya ya ada kambingnya siapa belum jelas akadnya apa potong keleti sik dhewe cacah-cacah masak sik setelon. Nah, itu kan terlalu kewanen kalau saya itu ya. Kewanen, kurang hati-hati. Tadi belum ada palilah dan belum jelas itu hak siapa yang diambil atau kalau mau sabar tadi setelah semua resmi misalnya jatahnya 1 kilo 1 kilo kebetulan panitia juga dapat 1 kilo 1 kilo nah sebagian terus wah aku neng omah ora ono sing masak dimasak neng kene dipangan bareng ya monggo wis jelas dibagi nggo sapa jatahe sapa itu wis jelas. Jadi seperti itu. Yang kedua tadi ya kalau kulit dijual misalnya oleh panitia ya, sebenarnya kalau mau dibuat prioritas dan lebih aman, kalau fatwa tarjih tadi ya, itu dikembalikan untuk kepentingan korban lagi, Pak. Jadi misalnya uang hasil penjualan itu misalnya laku 500.000 nih misalnya, atau 1 juta, uang wedhus urung entuk misalnya. Itu tadi yang paling aman itu kontroversinya kecil lah. Belikan daging lagi, bagikan lagi. Gitu. Artinya kembali ke fakir miskin lagi, kembali ke daging lagi. Termasuk tadi misalnya rata-rata sini nyembelih kambing, ya belikan aja daging sapi misalnya. Sehingga yang tidak berani daging kambing dapat daging sapi. Sehingga itu bagi saya itu lebih aman, minimal kontroversinya lebih kecil gitu ya. Tetapi kalau dari penjualan kulit nanti jatuhnya jadi cat masjid misalnya gitu atau jadi toa speaker masjid kok kita rada kaduan. Ya walaupun secara umum bahasanya sabilillah gitu ya. Tapi kok rada kaduan. Maksudnya gini, upaya untuk menggali dana infak itu kan lebih mudah dan lebih luas. Misalnya masjid kok pengen ngecat masjid gitu. Kan tinggal buka saja kesempatan infak. Mari Bapak Ibu kita mau ngecat masjid karena dah kusam, kami membuka infak. Peluang pintu untuk menggali dana itu besar.
Tapi ketika wong arep ngecat masjid bukan dadak ngenteni bodhoitul korban, ngenteni adol kulit itu kok nyoromen gitu ya. Ya ini hanya masalah aja Pak, prioritas saja Pak ya. Artinya prioritas itu lebih tepat kemana atau lebih selamat kemana, karena tarjih tadi juga prioritasnya itu tetap untuk fakir miskin, tetap untuk sedekah gitu. Adapun untuk sabilillah katakanlah ya, termasuk TPK, gue ngecat masjid ya masuk sabilillah sebenarnya. Tapi rankingnya wis rada carry kira-kira begitu. Kalau saya ya cari yang lebih aman, uang kulit penjualan tadi itu kalau saya lebih aman itu ya sedekahkan saja pada fakir miskin Pak. Biarlah fakir miskin itu bodoh, betul-betul bodoh. Wong bodoh setahun pisan ben entuk rada akeh itu juga ya biarlah kita menggembirakan kelompok fakir miskin di hari raya. Termasuk Idul Fitri kita bayar zakat fitrah, di Idul Kurban kita berbagi daging dan sebagainya. Nah, itu biarlah itu menjadi hari raya fakir miskin. Jangan sampai hak fakir miskin dalam tanda petik rada dikurangi. Adapun orang yang sudah berkecukupan ya hari raya tidak hari raya ya tidak jauh beda. Artinya kalau sekedar misalnya untuk makan daging kalau orang mampu ya hampir tiap hari aja mampu, hampir tiap minggu mampu. Tapi kalau mungkin untuk orang miskin ya untuk makan daging harus nunggu momentum tertentu. Saya kira itu semoga sedikit banyak ya bisa menambah pengertian kita semua yang sifatnya jawaban fikih ya tentu masih mungkin menyisakan ya mungkin keraguan atau perbedaan karena fikih sendiri memang sifatnya dzanni ya. Yang sifatnya qat'i adalah syariat. Kalau syariat pasti seragam, abadi. Tapi kalau kita bicara fikih, dzanni, beragam dan kadang-kadang temporer. Temporer itu tidak mesti berlaku abadi, terutama yang terkait dengan muamalah, termasuk mungkin yang kaitannya dengan palse ya, kebijakan. Kebijakan itu kadang-kadang ya mempertimbangkan faktor maslahat, darurat, kebutuhan. Seperti misalnya Nabi dulu pernah melarang daging disimpan lebih dari 3 hari. Ya karena waktu itu musim paceklik, mau disimpan suwe-suwe, dum ya langsung gitu. Tapi begitu daging melimpah, tidak paceklik, mau nyimpen lebih 3 hari ya silahkan. Jadi Nabi sendiri pun dalam memberi fatwa atau petunjuk hukum juga melihat kebutuhan, kemaslahatan, artinya tidak dikunci mati atau saklek. Saya kira ini saja Bapak Ibu semua yang hadir pada kajian daring ini. Kami dari Majelis Tabligh PWM menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi panjenengan semua dan kita harapkan panjenengan semua bisa ajak rutin istiqomah karena kita rencanakan kajian ini berlaku seminggu sekali setiap malam Kamis dengan topik berbeda, narasumber berbeda, tapi kita usahakan ajak rutin dan harapan kami bisa disosialisasikan, ajak-ajak teman termasuk urtum, warga sehingga kajian ini bisa lebih diikuti lebih banyak lagi warga persyarikatan kita. Dari kami cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf, terima kasih kepada teman-teman semua, pimpinan dan anggota Majelis Tabligh. Terima kasih Pak Kiai Jumari yang sudah mendampingi kami, bimbing kami. Terima kasih UMPP yang sudah membantu juga UMS dengan bantuan Zoom-nya. Karena Zoom kita ini jatahnya 300, jadi kalau hari ini baru 100 ya berarti DPR golek 200 gas. Dicopai 300 mung dimanfaatke 100, nah itu berarti mubadir 200 gitu ya. Jadi PR kita teman-teman itu untuk mendongkrak lagi jumlah partisipan supaya lebih maksimal. Sekian demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Mohon dimaafkan. Nasrullah wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Kiai Dr. Ali Trigiatno sebagai Ketua Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah dan juga Kiai Jumari yang telah memberikan materinya untuk kita. Insya Allah sangat bermanfaat walaupun ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita sampaikan. Insya Allah ini sebagai nanti mungkin entah itu bentuk video ataupun bentuk flyer yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari plotan kita ataupun dari pertanyaan kajian dengan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya sudah lebih dari 13 menit ya. Ternyata kurang. Ternyata kurang. Alhamdulillah. Berarti
kita antusias dan insya Allah mendapatkan ilmu dari kajian pada malam hari ini. Ya, terakhir saya ingin menutup. Ya, tadi Kiai Jumari mengatakan senang, tulus itu akan menghasilkan bakti yang besar dan maksimal. Maka dalam konteks korban ini, semoga yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dapat menghadirkan ketulusan dan kesenangan yang ada pada diri kita sehingga kita dapat berkorban ataupun membantu orang berkorban dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau tidak bisa berkorban ya bisa membantu orang yang berkorban dengan semaksimal mungkin. Orang asal-asalan gitu. Itu mungkin saya sebagai moderator yang membersamai para pemateri pada malam hari ini. Saya secara pribadi memohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam membarengi kajian pada malam hari ini. Semoga ini dapat istiqomah, memberikan kebermanfaatan tidak hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh Indonesia dan khususnya untuk warga persyarikatan, umumnya untuk umat Muslim se-Indonesia. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bapak host, Ustadz Galuh. Tafadhol Ustadz Galuh. Oke, terima kasih kepada pemateri Ustadz Ali dan Ustadz Jumari dan kepada moderator Ustadz Abyu di penghujung acara pada malam hari ini. Mari kita akhiri kegiatan kita dan insya Allah selanjutnya akan kita informasikan kembali nanti untuk tanya jawab. Mungkin ada grup ya untuk ke depan biar ada tanya jawab seputar tarjih dari Majelis Tabligh ya di seluruh Jawa Tengah. Bapak Ibu yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita akhiri kajian pada malam hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun semuanya. Insya Allah kita sambung malam Kamis dengan tema yang beda. Insya Allah. Berarti tetap jalan ini Ustadz Ali Rabu ini. Tetap jalan sambil jalan, Mas. Oh, Karena online saya kira luwes, Mas. Tetap bisa jalan. Ya kan orang mengikuti kita sambil di mana misalnya kalau wisata pulang kampung ya kalau mau ngerti daring kan bisa saja. Enggak masalah. Kecuali offline. Offline libur itu angel. Kalau online kan asal mau meluangkan sebentar bisa. Apalagi masih awal cek semangat biasanya. Ya moga semangat terus tadi. Ya mohon saya recording stopped. Izin pamit. Pamit semua, saya juga pamit. Assalamualaikum. Saya matikan ya.